Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Di video kali ini, kelas Dabai akan bahas perbandingan ya teman-teman. Kita akan kupas tuntas perihal perbandingan. Ada perbandingan senilai, berbalik nilai, dan juga campuran. Oke, baik, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke soal. Soal pertama, Afandi ingin membuat sebuah ruko. Awalnya, ruko tersebut direncanakan akan dikerjakan dengan 6 pekerja dengan upah 3 juta. Ternyata, istrinya ingin mempercepat pekerjaan dan menambah pekerja menjadi 11 pekerja. Berapa upah yang harus dibayar? Baik, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Oke, sudah ya, kita bahas ya. Ada 6 pekerja yang dibayar dengan upah 3 juta. Oke, lalu ingin dipercepat dan ditambah menjadi 11 pekerja. Berapa upahnya? Kita anggap X. Baik teman-teman, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. 6 pekerja dibayar 3 juta ya. Jika ditambah menjadi 11, pastilah upahnya juga bertambah kan teman-teman? Ya, berarti ini perbandingan senilai ya. Pekerjanya bertambah, upahnya juga bertambah. Jadi senilai. Kalau dia senilai teman-teman, kita langsung kalikan silang saja teman-teman ya. Nah, kita kalikan silang seperti ini. Bisa kita cari nih. 6X ya. 6 dikali X kan 6X ya, sama dengan 11 dikali 3 juta ya, 3 juta. Nah, X sama dengan, kita pindah ruas teman-teman ya, karena ini 6X itu kan 6 dikali X ya. Kita pindah ruas ke kanan, kali menjadi bagi ya. Oke, 11 dikali 3 juta. Lalu kita bagikan dengan 6. Pindah ruas tadi ya. Nah, yang bisa kita coret teman-teman. Kita coret 6 dengan 30 ya. Dapat ini 5 ya. Oke, 5 berarti 11. Oke. 11 kita kalikan dengan 500.000. Nilai X saya buat di sini biar tidak terlalu sempit. Jadi X sama dengan 5.500.000 ya. Dari mana? Ya tadi 11 dikali 500.000. Oke, dapatlah upah 11 pekerja ini adalah 5.500.000. Jawabannya adalah D. Oke, paham ya? Soal nomor 1 berarti ini perbandingan senilai. Kita lanjut ke nomor kedua. Nomor kedua, warga sebuah desa dapat mengoperasikan 6 buah pompa dengan kecepatan konstan dan sama dan mampu memindahkan lumpur sebanyak 67,5 meter kubik tiap menitnya. Oke, tiap menit ya teman-teman. Dengan kecepatan yang sama, berapa banyak lumpur yang dapat dipindahkan oleh 10 pompa selama 4 menit? Baik. Silakan dikerjakan dulu ya teman-teman. Oke, kita bahas ya. Ada 6 pompa di sini. 6 pompa. Bisa memindahkan lumpur sebanyak 67,5 meter kubik ya tiap menit. Nah, dengan kecepatan yang sama, berapa banyak lumpur yang dipindahkan, yang dapat dipindahkan oleh 10 pompa dalam 4 menit. Oke, nanti kita bakal cari ini ya menitnya ya. Kita cari dulu berapa yang bisa diangkut 10 pompa per menitnya ya. Kita belum tahu nih. Nah, X. Oke, kalau seperti ini perbandingan senilai atau berbalik nilai teman-teman. 6 pompa bisa mengangkat 67,5 meter kubik. Jika pompanya ditambah, nah ditambah nih menjadi 10 pompa, berarti lebih banyak ya. Oke, berarti ini naik, pompanya naik, jumlah pompanya naik, dan banyak lumpur yang bisa diangkat juga lebih
bertambah gitu ya. Berarti ini perbandingan senilai. Kalau senilai, kita langsung kalikan silang saja teman-teman. Nah, kita kali silang. Oke, 6 dikali X itu 6X sama dengan 10 dikali 67,5 ya. X sama dengan, kita pindah ruas ya teman-teman ya, 10 dikali 67,5 per 6. Lalu ini kita kalikan saja langsung ya teman-teman ya. 67,5 kali 10 kan 675 ya, 675 per 6. Nah, sama dengan berapa nih? 675 dibagi 6. 112,5 ya. 675 bagi 6, 112,5. Nah, dapatlah kita per menit ya teman-teman ya. Per menit 10 pompa bisa menghasilkan atau bisa mengangkat 112,5 meter kubik. Pertanyaannya, 4 menit berapa banyak? Kita tinggal kalikan saja teman-teman. 112,5 kita kalikan dengan 4. Nah, gitu ya, kita kalikan. 5 dikali 4 itu 20, 0, 2 di sini. 4 kali 2 8, tambah 2 0 lagi. 1 di sini. 4 kali 1 4, tambah 1 5. 4 kali 1 4. Nah, berarti ini kita dapat 450. Jawabannya adalah D, teman-teman. Oke, jadi selama 4 menit 10 pompa dapat memindahkan lumpur sebanyak 450 meter kubik. Nah, gitu ya. Oke, ini runtutannya. Baik, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke nomor 3. Soal ketiga. Pembuatan sebuah warung boba membutuhkan waktu 48 hari dengan tenaga 9 orang pekerja. Jika penyelesaiannya ingin dipercepat menjadi 27 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan? Baik, silakan di-pause dulu videonya, dikerjakan. Oke, kita bahas ya. Ada 48 hari dengan tenaga 9 pekerja ya. Jika penyelesaiannya ingin dipercepat menjadi 27 hari. Nah, berapa pekerja yang dibutuhkan ya? Berarti total pekerjanya teman-teman ya. Berapa yang dibutuhkan? Kita anggap X, belum tahu ya. Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Coba logikanya. 48 hari bisa dikerjakan 9 pekerja. Jika harinya turun, nah dipercepat nih. Berarti pekerjanya harus naik ya. Iya, 9 pekerja aja hanya bisa menyelesaikan 48 hari. Berarti kalau mau 27 hari harus lebih dari 9. Berarti pekerjanya harus naik. Nah, berarti ini berbalik nilai teman-teman. Namanya ini berbalik nilai. Ada yang turun, ada yang naik gitu. Berarti ini berbalik nilai. Caranya bagaimana menyelesaikannya? Oke, nggak usah bingung teman-teman. Kalau senilai tadi kan langsung dikali silang saja ya kan. Kalau dia berbalik nilai, kita balikkan saja. Nah, 9 kita turunkan ke X, yang X-nya kita naikkan ke 9. Gitu, sesuai namanya teman-teman. Biar nanti nggak ketuker-tuker gitu ya. Oke, kita buat ulang ya biar tidak bingung. Nanti waktu pengerjaannya nggak seperti ini teman-teman ya, langsung saja. Ini kan untuk menjelaskan saja ya. Kalau sudah terbiasa nanti tanpa coret-coret pun teman-teman pasti bisa, yakin lah ya. Nah, ini sudah kita balikkan, berarti X nya di atas, ini 9. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu apalagi seperti yang senilai tadi, kita kalikan silang. Nah, kita kali silang. Oke, berapa nih? Berarti 27 kali X, 27X ya. Sama dengan ini 48 dikali 9. Nah, kita pindah ruas ya teman-teman ya. Kita tulis di sini saja ya. Berarti X ya sama dengan 48 dikali 9 per 27. Loh, kok
per 27. Iya kan, 27-nya kita pindah ruas ya. Dari kali menjadi bagi gitu ya. Baik, nah kita bisa coret-coret teman-teman. 27 kita coret sama 9 ya. Berarti kita bagi 9. 9 bagi 9, 1. 27 bagi 9, 3. Ada lagi nggak yang bisa dicoret? Nah, bisa nih. Apa? 3 sama 48. Oke, 3 sama 48. 3 bagi 3, 1. 48 bagi 3. Berapa nih teman-teman? 16 ya. Baik, 16. Nah, berarti 16 hasilnya teman-teman. 16 hari. Maaf, 16 pekerja ya. 16 pekerja. Berapa pekerja yang dibutuhkan? Berarti 16A isinya teman-teman. 16 pekerja. Benny memiliki ayam yang cukup banyak. Untuk 60 ekor ayam, Benny menghabiskan 24 kilo pakan dalam satu hari. Jika Benny membeli 20 ekor ayam lagi, berapakah kilo pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari? Baik, silakan teman-teman pause dulu. Kita bahas ya. Ada 60 ekor ayam. 60 ekor ayam. Lalu menghabiskan 24 kilo dalam sehari. Nah, Benny nambah lagi nih 20 ekor ayam. Berarti total ayam Benny berapa? 80 ya. 60 ditambahkan 20. 80. Pertanyaannya, berapakah kilo pakan yang harus ditambahkan? Baik, kita belum tahu totalnya berapa teman-teman ya. Jadi, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Itu pertanyaan pertama. Coba logikanya, 60 ekor ayam menghabiskan 24 kilo. Jika ada 80 ekor ayam, pasti harus lebih banyak ya kilogramnya. Ya, pakannya harus lebih banyak. Kalau tidak banyak nanti bisa rebut-rebutan tuh ayam, gitu kan? Berarti ini adalah perbandingan senilai teman-teman ya. Naik ayamnya, jumlah ayamnya naik, jumlah pakannya juga naik gitu ya. Oke, kalau ini perbandingan senilai, kita langsung kali silang saja. Nah, 60 dikali X itu 60X. 80 dikali 24. Oke, X sama dengan 80 dikali 24 dibagi 60. Dari mana 60? Kan dipindah ruas ya. Jadi bagi gitu ya. Dari kali menjadi bagi. Kita coret-coret teman-teman. Biar tidak terlalu besar nilainya. 0 dengan 0. Ada lagi, ada 6 dengan 24. Nah, 6 dibagi 6, 1. 24 kita bagi dengan 6. Berapa? 4 ya. Lalu nilai X adalah 8 dikali 4, 32. Kita dapat total kilogramnya untuk 80 ekor ayam membutuhkan 32 kilo teman-temannya. Saya buat di sini saja ya. 32 kilogram. Yang ditanya, berapa yang harus ditambahkan? Nah, yang awalnya ada 24 kilo, jadi kita tinggal kurangkan saja teman-teman. 32 kita kurangkan dengan 24 ya. 24 itu adalah pakan yang sudah ada di rumah gitu ya. Lalu berapa ini hasilnya? 2 dikurang 4 itu 8. 3 sudah habis menjadi 8 kilo ya teman-teman. C isinya. Nah gitu teman-teman ya. Untuk soal nomor 4 isinya adalah C. Ini perbandingan senilai. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal kelima. Diketahui UD Maju Jaya dapat membuat kursi belajar sebanyak 270 kursi belajar yang dapat dikerjakan oleh 18 orang selama 5 hari. Jika yang bekerja adalah 25 orang dan dikerjakan selama 7 hari, berapa kursi belajar yang dapat diproduksi? Baik, silakan teman-teman pause dulu, kerjakan dulu
Silahkan dikerjakan dulu. Kita bahas ya. Ini berarti perbandingan campuran ya teman-teman. Ada harinya, orangnya, dan objeknya gitu ya. Nah, kalau mendapati soal seperti ini, bisa menggunakan rumus objek teman-teman ya. Rumusnya ini adalah objek pertama, saya singkat O saja ya. Objek pertama, lalu ada pekerja pertama dikali waktu pertama gitu ya, sama dengan objek kedua per pekerja kedua dikali waktu kedua. Nah, ini teman-teman, ini adalah rumusnya. Gampang kok menghafalnya. Pokoknya objek sama objek, lalu pekerja dan waktunya di bawah gitu ya. Oke, kita coba masukkan ya. Objek pertama berapa? Kursi belajarnya 270 kursi. 270 kursi. Lalu objek keduanya berapa kursi kita belum tahu ya. Oke, kita X saja. Nah, per pekerja pertama berapa nih? 18 orang. Oke, dikali waktu pertama 5 hari. Yang keduanya, pekerja kedua ada 25 orang dikali 7 hari. Sama dengan, nah ini kita kali silang teman-teman ya. Sama konsepnya, kita tetap kali silang saja. 18 kita kalikan dengan 5, baru kita kalikan dengan X gitu teman-teman ya. Oke, saya buat di sini saja ya. 18 dikali 5 dikali X, lalu ini sini ya, ini ke sini gitu ya. Lalu ini 270 kita kalikan dengan 25, kita kalikan dengan 7. Nah, gitu ya. Baik. Lalu di sini kita bisa pindah ruas teman-teman, X-nya tetap. Lalu 270-nya sama dikali 25 dikali 7 per. Nah, kenapa jadi per? Jadi bagi ya maksudnya, karena ini kan kali nih 18 sama 5. Kita pindah ruas ke kanan menjadi bagi gitu ya. 18 dibagi 5. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita bisa coret-coret saja ya. Kita buat di sini. Kita coret dulu teman-teman. Yang mana yang bisa kita coret? 5 dengan 25 ya. Menjadi 5. 5 ini 1. Oke. Nah, 18 dengan 27, 270 bisa nggak? Bisa ya. Coret. Kita bagi dengan 9 teman-teman ya. Oke, 18 bagi 9 itu 2. 270 bagi 9 ya, 27 bagi 9 3 ya, berarti 30. Oke, ini 30 ya. Kita buat aja di sini biar tidak bingung. X sama dengan 30 dikali 5 dikali 7 per 2. Itu ya. Masih ada yang bisa kita coret? Masih bisa ya. 2 dengan 30. Oke, 2 dengan 30. 2 bagi 2 1, 30 bagi 2 itu 15. Baik, kita kalikan. 15 dikali 5 dikali 7 itu adalah 5, 2, 5 teman-teman. Oke, isinya adalah B. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah rumus ini. Objeknya ya, objeknya tetap di atas, lalu dibagi dengan pekerja atau orang, lalu dikali dengan waktunya gitu ya. Oke, kita coba ke soal nomor 6 biar teman-teman lebih mantap gitu ya. Karena kalau matematika ini, TIU ini kita harus sering-sering latihan teman-teman, biar nanti terbiasa waktu tes gitu ya. Soal ke-6. Sebanyak 120 parcel berisikan, ini berisikan ya, sirup ABC dapat dikemas oleh 8 pegawai dengan waktu 2 hari. Jika dikerjakan oleh 4 pekerja dan parcel yang dikemas berjumlah 90 parcel,
berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, bisa teman-teman gunakan rumus tadi, dikerjakan dulu, baru kita bahas. Baik, kita bahas ya. Kalau teman-teman lupa, saya tuliskan lagi rumusnya di sini ya. Objek 1 dibagi dengan pekerja 1 dikali waktu 1, lalu objek 2 dibagi pekerja kedua dikali waktu kedua gitu ya. Nah, objek pertama apa? 120 parcel. 120 parcel dibagi pekerja pertama 8 pegawai. Lalu waktu pertama 2 hari. Oke, sama dengan jika dikerjakan oleh 4 pekerja, oke, pekerjanya 4 ya, dikali harinya kita belum tahu ya. Oke, berarti ini X, kita belum tahu nih harinya. Parselnya 90. Objek keduanya. Lalu kita apakan? Kita kalikan silang, teman-teman. Baik, kita kali silang. Ini berarti 8 dikali 2 dikali 90 ya. Kita buat saja seperti ini. 8 dikali 2 dikali 90. Ini 120 dikali 4 dikali X. Nah, lalu kita bisa pindah ruas ya teman-teman ya. Baik, kita pindahkan ruas. X-nya di sini tetap di kanan ya. Berarti yang 120 sama 4 ini kita pindah ruas ke kiri menjadi bagi teman-teman ya. 8 kali 2 dikali 90 dibagi 120 dikali 4. Sama seperti tadi yang bisa kita coret, kita coretkan saja ya. 4 kita coret dengan 8 ya. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Lalu yang mana lagi kita bisa coret? 2 kita bisa coret dengan 12 menjadi 6. Oke ya. Lalu ada lagi, ini kan masih 60 ya teman-teman. Oke, biar nggak bingung, kita buatkan ulang di sini ya, yang rapi. Jadi tersisa tadi 2 dikali 1 dikali 90 per ini ada 60 dikali 1 ya, sama dengan X. Ini kan tadi ya hasil yang sudah kita coret-coret. Nah, kita bisa coret lagi teman-teman. 0 dengan 0 kita coret. Lalu 9 dengan 6 bisa ya. Kita bagi 3. 9 bagi 3 3. 6 bagi 3 2. Ya. Ada lagi yang bisa dicoret? Ada. 2 kita coret dengan 2. Oke, 1. Berarti tersisalah 3 teman-teman. 1 kali 1 1 dikali 3 3. 1 kali 1 1 per 1 tetap 3 ya. Berarti X-nya sama dengan 3 teman-teman. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan adalah 3 hari. Jawabannya E. Gitu. Gampang ya teman-teman ya. Kalau kita sudah terbiasa dan tahu rumusnya apa, kita bisa kerjakan ya. Dan juga kalau teman-teman sering mengerjakan soal yang setipe, jadi teman-teman mudah untuk mengerjakannya, terbiasa gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Soal ke-7. Pengaspalan jalan sepanjang 18 km di kota Bengkulu dapat diselesaikan oleh 15 pekerja selama 24 hari. Jika dikerjakan oleh 30 pekerja selama 22 hari, berapa kilometer jalan yang teraspal? Baik, silakan dikerjakan dulu teman-teman. Oke. Ini masih tentang perbandingan campuran ya teman-teman ya. Nah, objek pertamanya apa? Jalan ya, sepanjang 18 km. Oke, lalu kita bagi dengan pekerja pertama ya. Pekerja pertama berapa? 15 ya. Dikali dengan hari pertama. Hari yang pertama 24. Baik. Lalu yang kedua, berapa objeknya? Belum tahu. Oke, kita X. Jadikan X ya. Lalu dikerjakan oleh 30 pekerja. Oke, pekerja keduanya 30. Harinya kita kali dengan 22 ya.
kita kalikan silang teman-teman. Ya, ada 15 dikali 24 dikali X, ya, kita kalikan di sini kan. Sama dengan ini kita kalikan 18 dikali 30 dikali 22 gitu ya. Lalu kita pindah ruas teman-teman ya. X kita pindah ruas di sini ya, 15 sama 24-nya menjadi bagi ya teman-teman. Baik. 22 bagi 15 dikali 24. Seperti biasa, yang bisa kita coret teman-teman. 15 dengan 30 ya, masing-masing bagi 15. 15 bagi 15 1, 30 bagi 15 2. Ada lagi? Ada nih. 18 dengan 24. Nah, kita coret ya. Kita bagi dengan 6 ya teman-teman. Oke. 18 bagi 6 3, 24 bagi 6 4. Ada lagi? Masih ada ya teman-teman ya. 4 dengan 22. Kita bagi 2, boleh. Yang 4 bagi 2 2, 22 bagi 2 11. Ada lagi? Masih ada. 2 dengan 2. Habis ya. Nah, tersisa 3 sama 11. Baik, berarti ini hasilnya adalah 33 km ya teman-teman. Oke, 33 km. Pertanyaannya, berapa kilometer jalan yang teraspal? Oke, berarti isinya adalah 33 km. C teman-teman. Bagaimana? Sudah mulai paham ya tentang perbandingan senilai, berbalik nilai, dan juga campuran. Sebenarnya di kelas Dabai telah membahas beberapa video ya teman-teman tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan ditonton supaya lebih mantap pengerjaannya nanti, oke? Baik, ada tugas buat teman-teman soal ke-8, bisa teman-teman kerjakan, lalu beritahu saya ya hasilnya apa, biar saya bahas nanti di video selanjutnya, oke? Tugasnya ini. Ya, ini tugasnya teman-teman, silakan teman-teman kerjakan, lalu beritahu saya ya hasilnya apa. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe ya. Kenapa? Karena di kelas Dabai akan bahas video-video seputar CPNS dan insya Allah akan membantu teman-teman supaya lulus CPNS tahun 2021. Oke, baik. Sekian dulu untuk video kali ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.